Episode 206. Suamiku pria lumpuh. Ada apa lagi? Masih saja uring-uringan. Jadian udah. Tegur Siva. Iya, kan cuma mau cerita pengalaman pertama kencan. Emang lu udah kencan? Kapan? Potong Bagas, dengan wajah datarnya. Belum sih, cuma antar pulang. Tapi, itu sebuah kemajuan. Iya kan, Mi? Lirik Reza pada Siva. Iya, kemajuan. Selamat menikmati setiap prosesnya, ya. Mami mendukungmu dari belakang. Tepuk Siva di bahu Reza, dengan begitu antusias. Reza pun makin bangga, dan semakin gencar memperjuangkan cintanya. Meski ia masih belum tahu bagaimana profesionalnya Olin ketika tengah bekerja. Padahal, semua orang tahu hubungan mereka. Bagas hanya menggelengkan kepalanya, terheran atas kelakuan mereka berdua ketika akur dan saling memberi semangat. Tapi, begitulah Siva yang hadir sebagai pengobat lara keluarga itu. Ya, dialah istriku. Kekasih tercintaku yang menjadi pengobat segala duka kami. Malaikat yang datang secara tiba-tiba, dan membuatku begitu cinta padanya. Tatap Bagas pada sang istri. Mas, kenapa? Tanya Siva. Nggak apa-apa. Menatapmu, semakin menyejukkan hati. Tetap seperti ini, Humairah. Bisik Bagas. Bisa aja. Ish gemes. Cubit Siva di pipi sang suami. Lagi-lagi Reza kalah, dan menatap mereka dengan dendam kesumat. Pagi itu Bagas dan Siva melakukan fitting busana pengantin. Sehingga Reza harus kembali sibuk dengan segala pekerjaan. Mereka pergi sesuai tujuan masing-masing, dan Reza sendiri tak menjemput Olin karena gadis itu memilih ojek untuk mengantarnya ke kantor. Pagi, Olin. Sapa Reza dengan ramah. Pagi, Bapak. Sudah sarapan? Udah dong. Tinggal sarapan senyum kamu lagi yang belum. Goda Reza. Olin melihat sekelilingnya. Tak ada orang, dan ia bebas. Diraihnya kuncup dari jari-jari tangannya, mengecupkan dan melemparkannya pada Reza dengan senyuman manisnya. Reza menangkapnya, seolah menangkap balon-balon berbentuk hati dan menempelkannya di dada. Indahnya pagi ini. Lirih Reza, dengan perasaan yang berbunga-bunga. La pun segera berjalan dengan penuh semangat, naik dan masuk ke dalam ruangannya. Memulai pekerjaan dengan penuh semangat, karena ia juga tengah memperjuangkan masa depannya yang indah bersama Olin. Aduhai, senangnya pagi ini. Ledek Ali, yang masuk dengan beberapa file dalam genggamannya. Ali. Oh, Ali. Kau tak bisa meledekku lagi kali ini. Aku sudah punya pacar. Ucap Reza dengan bangganya. Iya, saya tahu. Nggak usah lebay Lebay? Kamu bilang saya lebay. Kamu ini suka sekali meledek saya. Jawab Reza. Mereka berdua tertawa renyah, sembari memeriksa dokumen itu bersama. Ali yang mengawali karir dari seorang OB, kini harus belajar dengan giat demi profesi barunya. Di sisi lain, Bagas dan Siva kini tengah begitu sibuk dengan pesta pernikahan. Meski hanya tinggal mengurusi gaun, tapi itu lumayan melelahkan untuk keduanya. Apalagi, tak hanya satu gaun, tapi begitu banyak untuk keluarga besar mereka. Olin sudah masuk daftar, meskilah sendiri belum tahu mengenai itu. Undangan udah, Mas? Tanya Siva, sembari mencoba beberapa gaun indahnya. Udah. Papa handle semuanya. Itu kan, kenal papa semua. Tetangga ibu, udah semua.
Tanya balik Bagas. Udah, Farhan handle. Balas Siva. Bagas menceklis semuanya. Dan persiapan sudah 85%, hanya tinggal acaranya saja. Meski ia masih teringat, jika Fiona dan Farah masih berkeliaran di mana-mana. Pengamanan diperketat. Semua tempat telah dijaga. Bahkan, tempat kerja Farah sudah ditutup. Kemana mereka? Pikir Bagas yang sebenarnya masih khawatir dengan keadaan. Episode 207. Olin, jam makan siang. Kamu nggak makan? Tanya Bu Rena. Sebentar, Bu. Selesaikan ini dulu. Jawab Olin, yang masih mengepel bagian depan kantor. Bu Rena lalu meninggalkannya. Ia menuju ke kantin menyusul yang lain untuk makan siang. Olin memang pekerja keras, karena ia anak yatim piatu yang harus menghidupi dirinya sendiri. Hei, Olin. Panggil Reza dengan suara begitu pelan. Jawab Olin, tanpa menoleh. Hei, set. Huset. Olin. Apa? Saya lagi kerja, Bapak. Jawab Olin. Reza menggeleng-gelengkan kepalanya, memberi isyarat pada Olin agar ikut dengannya. Tanggung, dikit lagi. Kenapa? Makan aja duluan. Ucap Olin. Gak mau. Maunya sama kamu. Jawab Reza, dengan duduk santai menunggu sang kekasih hati dengan pekerjaannya. Ya udah, tungguin aja. Jawab Olin, cuek. Ia pun tetap mengerjakan semua pekerjaannya hingga beres. Yuk, makan. Ajak Olin. Udah. Tanya Reza dengan semangat, dan Olin pun hanya menganggukkan kepalanya. Mereka berjalan berdua menuju kantin. Tampak kontras, jika hanya dilihat dengan seragam yang mereka pakai. Reza berusaha menggandeng Olin, tapi tangan Olin menepisnya sedikit kuat. Kenapa? Tanya Reza, memegang tangannya yang sakit. Di kantor, nanti dilihat orang. Jawab Olin. Iya, lupa. Balas Reza. Sedikit menjauh, tapi tetap dekat apalagi di hatinya. Duduk pun sedikit jauh, berjarak meski hanya setengah meter. Bukan karena PPKM, tapi karena menghindari yang lain. Hei, kok jauhan? Kan udah jadian. Goda Ali, yang duduk tepat di hadapan mereka. Di sana banyak tempat lain, kenapa kesini? Tanya Reza. Di sini masih banyak bangku kosong. Untung saja tak duduk tepat di antara kalian. Jawab Ali dengan santai. Reza mencebik bibir. Ia kesal momennya terganggu, apalagi ia telah benar-benar mencuri waktu. Tak lama kemudian, datanglah Siva dan Bagas, berdua dan bergandengan dengan mesra. Astaga, apalagi ini? Kenapa tak ada yang bisa mengerti? Pekik Reza. Tuh, Bagas menjentik dahi Reza. Aak, sakit. Keluhnya yang kedua kali. Sedangkan Olin hanya menatapnya dengan senyum sungkan. Bagaimana tidak, ia makan siang diapit oleh para bos besar di sekitarnya. Mau bagaimanapun menghindar, tapi mereka sudah tahu. Pikir Olin akan hubungan mereka. Makan, Bu. Tawarnya pada Siva. Iya, silahkah. Saya udah tadi, habis fitting baju pengantin. Jawab Siva dengan ramah. Siva lalu mengajak Olin berbicara, berdua mengenai rencananya menjelang pernikahan. Ia yang akan semakin repot membagi waktu, memerlukan seorang asisten karena Bagas tak dapat selalu siaga menemaninya. Dan ia, menunjuk Olin sebagai asistennya kelak. Hah? Saya? Kenapa saya? Tanya Olin,
yang langsung menghentikan makan siangnya. Iya. Siapa lagi? Kamu pacar Reza? Jadi lebih gampang jika ada sesuatu. Jawab Siva dengan mengedipkan matanya. Tapi, kerjaan saya. Kalau istri saya meminta kamu bersamanya, berarti kamu harus keluar dari kantor. Sambung Bagas. Tenang, gaji kamu akan tetap ada. Bonusnya pun luar biasa. Bisik Siva. Bonus, bisa ketemu aku setiap hari. Ahai. Sahut Reza dengan begitu bahagia. Langsung nyambung kalau masalah itu. Lirik Siva sinis. Suasana berubah ramai. Mereka bercanda tawa tanpa jarak, meski Bagas tak terlalu larut di dalamnya. Fa. Jaga ketawanya. Tegur Bagas. Iya, maaf. Kelepasan. Jawab Siva dengan memajukan bibirnya. Bagas mengajak Siva segera pergi. Memberikan waktu untuk Olin berpikir sejenak. Pasti ada pertimbangan sendiri baginya, apalagi akan menjadi asisten calon kakak iparnya. Pasti akan semakin banyak yang membicarakan ia nanti. Di dalam, ataupun di luar kantor. Aku lelah. Keluh Siva, yang berjalan menelusuri kantor besar itu. Tak banyak bicara, Bagas bersimpuh di depan sang istri, dan membelakanginya. Kok gendong belakang? Mau? Apa jalan? Iya, mau. Jawab Siva, lalu menaiki punggung suaminya yang nyaman. Episode 208. Pesta pernikahan tinggal beberapa hari lagi. Baik di rumah, maupun di hotel sudah begitu sibuk dengan persiapannya masing-masing. Hari pun semakin malam, tak terasa Siva begitu lelah dengan semua kesibukan yang ada. Tapi hingga malam begini, Bagas masih fokus dengan pekerjaannya dan menatap laptop yang masih menyala. Siva yang tiba-tiba teringat akan semua kegiatannya sewaktu merawat sang suami, lalu menghampirinya. Ia mengambil sebuah kursi, dan duduk di belakang Bagas dengan perlahan. Kedua tangannya mulai B3 remain di bahu, tengkuk, hingga ke lengan Bagas. Dan seperti biasa, R3 spon Bagas langsung aktif seperti saat dulu pertama Siva melakukan itu padanya. Rasanya tak ada yang berubah, Fa. Aku masih memejamkan mataku, ketika kau melakukannya. Men-1 kemati setiap S3 Tuhan yang kau berikan, dan meresapinya hingga ke dalam hatiku. Bisik Bagas padanya. Ada satu lagi, mau. Apa? Tanya Bagas. Siva bergerak kembali. Ia menggelit satu ke satu lengan Bagas dengan pelan. Sama, seperti ketika ia memberi R4 engsangan kala itu. Bagas hanya tertawa, sembari memegangi dahinya. Suka. Goda Siva. Jangan menggoda, Humairah. Nanti beda lagi, katanya lelah. Iya, ya sudah. Iva tidur duluan, iya. Besok mau ke rumah ibu, soalnya. Bagas mengangguk, lalu meraih tengkuk Siva dengan lembut. Satu kecepan di dahi, turun ke P1 pi, lalu ke B1 eksbir. Bertubi-tubi dengan begitu gemasnya. Lih, udah. Dorong Siva pada suaminya. La pun kemudian berdiri, lalu menghampiri tempat tidurnya yang nyaman itu. Berselimut tebal, dan berusaha memejamkan mata tanpa lampu yang dimatikan. Sulit bagi Siva yang terbiasa tidur dalam gelap. Tapi La harus terus menyesuaikan diri dengan keadaan, karena Bagas pun tak pernah mengeluh padanya. Apel malam pertama yang dilakukan Reza, sejak status jomblo abadinya lengser. Meski masih sama-sama tegang, tapi Reza selalu berusaha mencairkan suasana agar Olin nyaman di dekatnya. Mas.
Panggil Olin, pada Reza yang tengah mengapelnya malam ini. Ya, sayang, kenapa? Jawab Reza. Jawaban yang cukup membuat hati Olin bergetar. Karena itu panggilan sayang pertama dari Reza untuknya. Anu. Mengenai tawaran Ibu Siva. Gimana? Ya. Mau nggak? Siva itu jarang nawarin orang kerja sama dia, kecuali emang bener-bener butuh dan dia cocok. Itu, si Farhan juga begitu. Apalagi setelah ini, pasti akan lebih sibuk. Pertemuan, dan segala macamnya. Cuma ragu, pasalnya kerjanya ringan, dan Carolina, pasti kamu mikir omongan orang lagi, kan? Nggak usah dipikirin. Hidup ini hidupmu, dan kamu yang menjalani. Kalau kamu selalu berpedoman dengan pendapat orang lain, kamu akan galau setiap hari. Balas Reza dengan manis, memegangi kedua pipi Olin yang cubi dan menggemaskan. Olin tersenyum mendengar wejangan itu. Hatinya sedikit tenang, dan mulai cerah untuk memikirkan keputusan yang diambil. Ia melepas tangan Reza yang menempel di pipinya, tapi Reza menolak untuk lepas. Kenapa? Aku ingin menatapmu seperti ini. Baru ini, kita bisa dekat dan duduk berdua ditemani teh manis hangat yang menyegarkan jiwa. Tetapi, jangan ingat dia. Dia sedang tak ada, jangan pernah ingat dia. Siapa? Tanya Olin. Huset. Reza meletakkan jarinya di B1X bir manis Olin. Kemudian menatapnya kembali dengan mesra. Dekat, dan semakin dekat. Hingga nyaris, B1X bir bertemu bisbir. Olin berusaha menghindar, tapi Reza terus mendekatinya. Hingga sebuah panggilan masuk di HP-nya. Arhe. Siapa sih? Kesalnya, lalu meraih HP yang ada di saku celananya. Halo. Kenapa? Tanyanya dengan nada tinggi. Pulang. Hei, aku baru saja ngapel. Papi tahu, apa itu ngapel? Izinkan sebentar lagi, aku mohon. Rengek Reza padanya. Pulang, atau? Iya, Pi. Iya. Reza Eduardo akan segera pulang. Pintu jangan dikunci, ya. Sebentar lagi sampai. Ucap Reza yang kesal. Pun kemudian pamit dengan sang kekasih hati. Berjanji akan kembali esok hari, dan bahkan hari-hari berikutnya. Rasa cinta yang semakin dalam, memang harus ada yang mengontrolnya meski sedikit menyebalkan. Bagas, menggantikan itu semua untuk Reza dan Olin, demi kebaikan mereka berdua.